Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Hagia Sophia atau Hagia Sophia resmi menjadi masjid kembali setelah 86 tahun menjadi museum. Perubahan fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid ini ditandai dengan sholat Jumat bersama. Menurut sejarahnya, perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid bukanlah untuk pertama kalinya terjadi ya. Sebelum menjadi museum pun, Hagia Sophia adalah katedral yang kemudian berubah menjadi masjid saat Kekhalifahan Utsmaniyah pada 1453. Namun pada 1934 bangunan ini diubah kembali menjadi museum. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 537 Masehi oleh Kaisar Justinus I dari Kekaisaran Romawi Timur. Awalnya bangunan ini adalah pusat kekristenan ortodok dan menjadi gereja terbesar dunia selama berabad-abad. Setelah kekuasaan Ottoman, Sultan Mehmed runtuh, Presiden pertama Turki yang juga dikenal sebagai Bapak Modernisasi Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah Turki jadi negara sekuler. Hal ini pun berdampak pada status Hagia Sophia. Pada 1934, bangunan Hagia Sophia yang tadinya berfungsi sebagai masjid dialihfungsikan lagi jadi museum. UNESCO menetapkan Hagia Sophia sebagai warisan dunia pada tahun 1985 sebagai bagian dari wilayah bersejarah Istanbul. Bangunan ini disebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Pengadilan Turki membatalkan keputusan Kabinet 1934 yang menjadikan Hagia Sophia sebagai museum, sehingga bangunan kuno ini akan berubah status kembali menjadi masjid pada tanggal 24 Juli 2020. Ternyata Hagia Sophia bukan satu-satunya loh bangunan kuno yang berubah fungsi. Berikut Majid TV akan memberikan informasi tentang bangunan atau tempat ibadah yang berubah fungsi seiring berjalannya waktu. Yang pertama, Masjid Katasawah Aljazair. Aljazair menyimpan banyak warisan sejarah kegemilangan Islam. Negara terbesar di benua Afrika ini berabad-abad lamanya menjadi bagian dari berbagai dinasti Muslim, mulai dari Umayyah hingga akhirnya Turki Utsmani. Salah satu peninggalan dinasti Ottoman di Aljazair adalah Masjid Katasawah. Masjid Katasawah ini terbilang unik karena memadukan gaya arsitektur Moor dan Bizantium. Masjid ini berdiri sejak awal abad ke-17. Namun, Kasbah pun mengalami nasib sebagaimana bangunan-bangunan indah di Aljazair. Sejak 1845 hingga 1962, Prancis mulai menguasai seluruh Aljazair. Otoritas tempat lantas mengubah Masjid Katasawah menjadi gereja katedral St. Philip. Sesudah Aljazair berhasil merebut kemerdekaan, bangunan bersejarah ini akhirnya menjadi masjid kembali sampai sekarang. Walaupun berganti-ganti fungsi, penampakan bangunan Masjid Katasawah tetap dipertahankan sebagaimana aslinya. Yang kedua, Masjid Selimiye, Siprus. Awalnya Masjid Selimiye merupakan katedral Katolik Roma Saint Sophia, namun berubah fungsi menjadi masjid pada tahun 1570 setelah pemerintah Ottoman menguasai Nikosia. Saat perubahan fungsi bangunan ini menjadi masjid, dilakukan beberapa perubahan terhadap bangunan ini. Orientasi bangunan yang semula mengarah ke Yerusalem di Palestina diubah ke arah Ka'bah di kota Mekah. Nama Selimiye sendiri baru digunakan untuk menyebut masjid ini sejak 1954 sebagai penghormatan kepada Sultan Selim II, sang penakluk Siprus. Hampir seluruh bangunan ini merupakan bangunan asli dari Katedral St. Sophia. Namun begitu banyak renovasi, termasuk dua menaranya yang tak pernah selesai dibangun kemudian diselesaikan. Pembangunannya sebagai dua menara masjid bergaya Turki Utsmani, tempat muazin mengumandangkan azan. Sampai pada tahun 1959, muazin yang akan mengumandangkan azan akan memanjat ke menara ini melalui 170 anak tangga, baru kemudian mengumandangkan azan dari balkon menara. Kini hal ini sudah digantikan dengan pengeras suara yang dipasang di menara masjid. Yang ketiga, Masjid At-Tarini, Mesir. Masjid At-Tarini, Mesir merupakan salah satu bangunan keagamaan yang dibangun pada saat Kekaisaran Bizantium berkuasa di Mesir. Sekitar tahun 337 Masehi, pada masa itu bangunan asli dari Masjid At-Tarini merupakan sebuah gereja bernama Gereja St. Athanasius. Pada tahun 641, ketika pasukan khilafah menguasai Alexandria, bangunan ini mengalami pengalihan fungsi dan direnovasi sebagai masjid.
Masjid yang saat ini berdiri merupakan bangunan yang telah berkali-kali direnovasi karena kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai peperangan. Sebelum menjadi masjid, bangunan ini merupakan gereja yang telah dibuka sejak 370 Masehi. Kemudian berubah menjadi masjid yang dibuka sejak 1976. Beberapa kali renovasi dilakukan saat pemerintahan Ottoman. Bagian dalam masjid ini terdiri dari 2 lantai untuk memisahkan jamaah lelaki dan perempuan ketika pelaksanaan ibadah. Ukiran-ukiran geometris berbentuk bunga di bagian kubah masjid ini menjadi salah satu ciri khas dari Masjid At-Tarini ini. Yang keempat, Masjid Agung Al-Omari Beirut. Sebelum menjadi masjid, Masjid Agung Al-Omari merupakan sebuah kuil atau tempat pemandian Romawi sebelum dibangun gereja. Kemudian bangunan tersebut diubah menjadi masjid setelah penaklukan Islam dan diberi nama Umar bin Khattab. Namun pada awal abad ke-12, tentara salib menyerang Beirut dan mengubahnya menjadi gereja kembali pada tahun 1187. Saladin membuatnya beralih fungsi menjadi masjid lagi. Drama beralih fungsi pun gak berakhir ya. Tentara salib kemudian merebutnya kembali dan mengubahnya menjadi sebuah katedral pada tahun 1197. Akhirnya pada tahun 1251, Mamluk menguasai Beirut dan mengubahnya kembali menjadi masjid yang masih beroperasi hingga saat ini. Yang kelima, teritori Palestina, masjid di kota Nablus, Palestina. Masjid yang berada di kota Nablus, tepi barat Palestina juga mencerminkan sejarahnya yang panjang dari era Bizantium, penaklukan Islam, perang salib, dan periode Mamluk. Sejumlah masalahnya dikaitkan dengan Yudaisme dan Kristen. Contohnya Masjid Al-Khadra yang telah menjadi masjid sejak 1187 yang setelah sebelumnya sebagai gereja selama perang salib. Masjid Agung kota ini awalnya adalah sebuah gereja yang dibangun oleh Kaisar Romawi Justinian I pada abad ke-6. Nah, pada 1186, bangunan ini diubah menjadi masjid oleh Ayyubiyah setelah penaklukan Saladin. Yang keenam, Masjid Cordoba, Spanyol. Sebelum menjadi masjid semenjak Kekhalifahan Umayyah abad ke-10 dan ke-11, bangunan ini pernah menjadi tempat ibadah umat Katolik sejak penaklukan kembali Kristen atas kota pada tahun 1236. Berdiri di kaki bukit Sierra de Montana, Masjid Cordoba menjadi saksi kemasyhuran peradaban Islam di bumi Spanyol. Masjid Cordoba dulunya adalah sebuah katedral bernama Visigot Este Vincent. Pertama kali diubah menjadi masjid tahun 784 Masehi di bawah kepemimpinan Abdu Ar-Rahman I. Aktivitas masjid digunakan juga untuk pengadilan syariah selain aktivitas ibadah. Masjid Agung Cordoba menjadi pusat keislaman di Andalusia selama 3 abad. Cordoba yang menjadi pusat pemerintahan Islam di Spanyol juga turut menjadikan masjid yang pernah bernama Al-Jami ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan aktivitas warga. Masjid kembali dirubah menjadi katedral pada masa penaklukan tentara Kristen pada abad ke-16. Bagian tengah masjid berubah menjadi altar utama dan tempat paduan suara. Arsitekturnya sangat khas peninggalan Islam dengan pilar-pilar dan struktur marmer. Arsitektur Masjid Cordoba ini menyerupai struktur Masjid Agung Damaskus, Suriah. Namun, goresan kaligrafi ayat Al-Quran pada dinding mihrab masih dipertahankan. Meski berubah menjadi katedral, UNESCO pada 15 Desember 1954 menetapkan Masjid Cordoba sebagai salah satu tempat peninggalan yang sangat bersejarah dan penting di dunia. Yang ketujuh, Masjid Umayyad, Suriah. Masjid Umayyah di kota tua Damaskus adalah salah satu tempat ibadah paling tua dalam Islam. Terletak di situs sebuah kuil Jupiter yang ditransformasikan oleh Kaisar Romawi Theodosius I menjadi sebuah gereja pada abad ke-4. Masjid Umayyah menjadi masjid di abad ke-7 yang masih berisi tempat suci Yohanes Sang Pembaptis. Di dalam masjid terdapat 2 monumen gereja yang menunjukkan bahwa masjid ini dibangun di atas peninggalan gereja. 2 monumen itu adalah tempat pembaptisan yang dahulu digunakan untuk membaptis bayi dan ukiran Yunani di dinding yang menggambarkan memuji Kristus. Mengutip Al-Arabiya, keberadaan yang menonjol dari makam Santo Yohanes di salah satu masjid tertua di dunia Islam ini menunjukkan posisi yang dimiliki Kristus dalam Islam dan Kristen.
Kristus sendiri merupakan seorang nabi dalam Islam dan seorang yang suci bagi orang Kristen. Nah, bagaimana pemirsa Majid TV? Menarik kan bangunan-bangunan kuno yang berubah fungsi ini? Kalau kalian tertarik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء